mengutip pendapat Ibnu Khaldun, yaitu ilmu kalam adalah ilmu tauhid, ialah ilmu yang berisi alasan-alasan yang mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil dan pikiran, dan itu berisi bantahan terhadap orang yang menyeleweng dari kepercayaan sifat salaf dan ahlu sunnah. Dalam pendapat lain, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas ketuhanan, ketauhidan, dan sifat-sifat Tuhan dan juga keimanan. Jadi, living kalam itu merupakan cara menghidupkan ajaran tauhid atau menghidupkan haramah dan ciptaannya, dan bagaimana kita hidup di dunia hanya untuk menuju jalan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Living kalam dalam bidang sosial dan ekonomi adalah mempercayai dan mengakui dan memahami bahwa segala hal yang ada di dunia ini hanyalah milik Allah, seperti halnya harta, barang berharga, dan semua yang kita miliki hanya titipan dan milik Allah Subhanahu wa taala. Sumber daya alam di dunia ini dimaksudkan untuk kesejahteraan manusia, sehingga sumber daya alam harus dikelola sesuai dengan keterkaitannya. Maka dari itu, kita sebagai makhluk yang beriman harus menjaga dan tidak mengganggu semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan menggunakannya sumber daya alam itu secara proporsional. Selanjutnya, living kalam saat ini merupakan ekonomi yang berkelanjutan untuk menjaga kelestarian alam agar generasi selanjutnya dapat menikmati apa yang telah kita pelihara. Maka, kita harus menjaga keseimbangan sumber daya alam manusia dengan beramal baik dan menjauhi segala pertikaian dan menjaga kedamaian antar sesama. Ilmu kalam memiliki sifat spekulatif, normatif, dan berorientasi pada teoritis. Rekonstruksi terhadap bangunan keilmuan pemikiran ilmu kalam di era milenial, yaitu sebuah ilmu yang berdialog dengan realitas dan perkembangan pemikiran yang berjumlah saat ini. Dengan adanya aktivitas perumusan dan pengembangan ilmu kalam, maka tentu saja akan mampu menjawab kenyataan-kenyataan sosial yang memang sering dipertanyakan orang, dan ilmu kalam bisa membantu para muslimin dan mengerti tentang agama, khususnya ruang lingkup ilmu kalam. Objek kajian ilmu kalam adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Maka dari itu bisa dilakukan dengan mensosialisasikan secara perlahan-lahan, seperti melalui dakwah perorangan maupun dilakukan secara bersama-sama. Selanjutnya, terkait pandangan masyarakat mengenai hambatan yang dihadapi dalam penerapan living kalam di bidang ekonomi. Pada dasarnya, semua komponen ilmu keislaman tidak lepas dari aspek kesejarahannya. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Amin Abdullah sebagai Islam historis, bangunan pengetahuan tersebut semula dirintis dan diformulasikan oleh tokoh-tokoh yang hidup pada masa tersebut. Tokoh-tokoh yang hidup pada masa tertentu dengan dipengaruhi oleh problem dan tantangan yang nyata dalam konteks zaman itu. Problem dan tantangan itu dari masa ke masa, dari satu wilayah ke wilayah yang lain, berbeda secara alamiah. Konstruksi ilmu pengetahuan yang mendasarinya akan diuji terbuka untuk diuji ulang, diteliti, dan dirumuskan lagi oleh ilmuwan yang waktu lain sebagai konsekuensi dari sebuah disiplin keilmuan yang menuntut sifat empiris, sistematis, objektif, analitis, dan verifikatif. Setiap ilmu, baik itu ilmu alam, humaniora, sosial, agama, atau ilmu-ilmu keislaman dari perspektif filsafat, ilmu harus diformulasikan dan dibangun di atas teori-teori yang berlandaskan pada teori metodologi yang benar. Untuk menghindari dampak negatif terhadap radikalisme, di antara upaya tersebut adalah yang pertama adalah mensosialisasikan ajaran agama Islam yang santun, saling menghargai dan saling menghormati, toleran, dan rahmatan lil alamin. Yang kedua adalah memberdayakan lembaga pendidikan agama. Yang ketiga adalah pembinaan untuk mencegah masuknya paham radikalisme. Yang keempat adalah menjalin hubungan yang koordinatif dengan lembaga atau ormas keagamaan Islam, baik itu Kristen juga, Katolik, Hindu, dan Buddha, Konghucu, atau dalam agama yang lain. Selanjutnya, melakukan penanggulangan paham radikalisme dengan mengedukasi masyarakat.